Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Disyukur kita kembali berjumpa dalam renungan malam pada saat ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 15 sampai dengan 30. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 15 sampai dengan 30. Dan saya akan membaca ayat yang ke-24 dan 25. Dikatakan demikian. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem, dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Sebelum dia, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, dari bagian perikop firman Tuhan ini satu tema bagi kita, tindakan setelah pertobatan hati. Tindakan setelah pertobatan hati. Nah, saudara-saudara, dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ini, atau nats kita hari ini, mencatat secara rinci segala tindakan reformasi atau perubahan yang dilakukan oleh Yosia. Yaitu tindakannya di mana ia memberantas dan menghancurkan semua patung-patung serta mezbah penyembahan berhala. Dan dalam nats ini begitu rinci, begitu jelas dikatakan. Penulis Raja-Raja mencantumkan begitu detail tindakan reformasi yang dilakukan oleh Yosia. Sehingga dapat kita katakan bahwa penulis dari kitab Raja-Raja ini melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Yosia tersebut sangat penting dan sangat berarti. Yosia memerintahkan supaya perkakas yang dipakai untuk menyembah Baal, Asyera, segala tentara langit, dan semua perkakas tersebut, bahkan di dalam ayat 24 tadi, itu harus dibuang, harus dibakar. Tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan juga harus dibakar, bahkan ditumbuk halus-halus sampai menjadi abu, kemudian dicampakkan ke kuburan rakyat. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, bukit-bukit pengorbanan dicampakkan juga. Mezbah-mezbah yang dibuat oleh raja-raja Yehuda dan Manasye dirobohkan dan dirembukkan, dan abunya dibuang atau dicampakkan ke sungai Kidron. Dan begitu juga dengan bukit-bukit pengorbanan yang didirikan oleh Salomo untuk Asitores, Kamus, dan Milkom dinajiskan. Itu pun harus dihancurkan. Dalam ayat 24 pun dikatakan para pemanggil arwah, pemanggil roh, peramal, terafim, berhala-berhala, dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia. Jadi Bapak Ibu, tidak ada sisanya, semua diberantas. Yosia melakukan sebuah pembaharuan atau sebuah reformasi.
Dan inilah yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang Yosia. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang diperbuat oleh Yosia menunjukkan ada sebuah tindakan. Ada sebuah tindakan setelah pertobatan. Tapi banyak orang Kristen beranggapan bahwa Allah itu hanya peduli dengan hati kita dan tidak peduli dengan perbuatan atau perilaku kita. Tetapi jika kita telah melihat, kita membaca secara lengkap dari ayat 15 sampai dengan ayat 30, itu jelas dikatakan di sana ketika ada pertobatan, ada kesungguhan hati, maka itu pun ditunjukkan dengan sikap hidup. Itulah Yosia, keterpanggilan Yosia ketika Allah memanggil. Dan Allah memakai Yosia untuk melakukan pembaharuan di Yehuda dan di Yerusalem. Segala hal yang tidak diinginkan oleh Allah, segala hal yang tidak baik dan benar di hadapan Allah, dimusnahkan, dihancurkan oleh Yosia. Tidak ada satupun yang tertinggal. Ini menunjukkan ada perubahan ketika ada pertobatan. Pertobatan yang seperti apa? Pertobatan yang sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar berkata, aku bertobat, saya bertobat. Tetapi kembali lagi. Nah, saudara-saudara, pertobatan dalam hati yang diikuti oleh tindakan, itu menunjukkan bahwa ada kesungguhan dari pertobatan yang kita nyatakan kepada Allah. Ketika ada tindakan nyata, ketika kita menunjukkan sebuah kesungguhan, sebuah perubahan, itu menunjukkan bahwa kita telah bertobat secara sungguh-sungguh di hadapan Allah. Dan kita kembali mau hidup seperti apa yang Allah inginkan. Jadi jangan kita menganggap bahwa tidak penting. Tidak penting yang namanya perbuatan, penting. Pertobatan dengan hati diikuti dengan perbuatan. Perbuatan yang kembali kepada Allah. Karena tindakan itu sesungguh menyenangkan hati Tuhan. Tindakan itu sesungguhnya mau menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh ingin kembali atau ingin hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi apa yang kita lihat dari bagian ini, jangan kita menganggap atau jangan kita mengatakan, hei orang bertobatlah, hei saudara bertobat. Tidak. Tapi mari Bapak Ibu Saudara dan juga saya, kita katakan masing-masing dalam hidup dan diri kita, Tuhan, kami mau bertobat. Tuhan, kami mau membuat sebuah perubahan, sebuah reformasi. Dimulai dari diri kami sendiri, dimulai dari kehidupan kami, dimulai dari pribadi kita masing-masing, bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Dan ketika kita bertobat, pertobatan hati yang kita lakukan, maka akan ditunjukkan dengan perbuatan dalam setiap perilaku dan tindakan hidup kita masing-masing. Maukah kita melakukannya? Tergantung kepada kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang terus-menerus mengingatkan kami akan keberadaan hidup kami. Firman-Mu yang selalu dan selalu menginginkan kami untuk tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu itu. Karena sesungguhnya kami lemah, kami tidak berdaya. Maka kami mohon Roh Kudus Tuhan melingkupi, melindungi, bahkan memampukan kami serta hikmat yang berasal daripada Allah. Sehingga benar-benar kehidupan kami hanya hidup di dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami berseru berserah. Tetapi kami tidak memerintah. Maka biarlah kehendak-Mu itulah yang terjadi. Amin. Shalom.